Episode 44. Mas Mbak Bella itu sudah lama bekerja di kantormu? Tanya Dara. Lumayan, dia dulunya sekretaris papa sayang. Kenapa? Tanya David mengalihkan pandangannya pada Dara yang sedang memakan salad buahnya. Tidak hanya bertanya saja. Pasti ada apa-apanya. Dia membuatmu tidak nyaman sayang. Tanya David dan dijawab gelengan oleh Dara cepat. Mas, kalau aku kerja kembali boleh? Tanya Dara. Jangan, kamu cukup di rumah saja menikmati semua ini. Biar Mas yang bekerja. Jawab David cepat, dia tidak ingin Dara justru kelelahan. Tapi terkadang bosan Mas. Kalau bosan bisa ke kantor sesekali sayang, kalau bekerja Mas takut lelah, kasihan dedeknya. Mas ingin kamu dan dedeknya sehat. Istirahat yang cukup. Sayang, Mas rasa kita perlu liburan atau bulan madu. Apa kamu tidak kepikiran ke sana? Bulan madu apanya Mas, perutku sudah membesar begini. Jangan aneh-aneh deh. Tanpa bulan madu juga aku sudah hamil. Dan kamu juga tiap hari nyiram bibitnya. Cerocos Dara membuat David terkekeh kecil. Memang benar kata istri cantiknya ini, tanpa bulan madu juga mereka melakukannya hampir tiap hari. Kalau begitu sekedar liburan sayang. Menikmati pengantin baru. Telat kamu Mas, pengantinnya yang baru. Tapi hampir beberapa bulan ini selalu bersama, jawab Dara. Liburan ke luar negeri sayang. Nanti Mas kenalkan sama teman-teman Mas, bujuk David. Kapan-kapan saja Mas, sekarang belum kepikiran. Tolak Dara lalu segera bangkit dari hadapan sang suami. Mau kemana yang? Tidur. Sudah malam. Susu hamilnya sudah diminum. Pekik David karena Dara sudah berjalan jauh darinya. Belum. Minum dulu sayang. Baru tidur. Teriak David lagi mengingatkan sang istri. Iya, sahut Dara cepat. Mas, pulang. Pesan Rania pada Harry, tapi tak digubris oleh lelaki itu. Jika kamu tidak pulang aku akan menyusulmu ke PT Mas. Ancam Rania lagi membuat Harry menghubungi perempuan itu. Apa mau Muran? Kamu pulang Mas. Apa kamu tidak tahu malu memintaku pulang setelah membuat kesalahan? Kesalnya, Mas, aku sudah meminta maaf padamu. Lagi pula ini menurutku hal kecil Mas. Hanya tidur dengan lelaki saja. Dulu aku bahkan melakukannya dengan 2 lelaki sekaligus, tidak masalah bukan? Apa pantas seorang istri berbicara seperti itu? Itu hanya ucapan seorang wanita malam ran. Kecam Harry. Mas, oke, aku mengaku salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang pulang ya, aku mau melahirkan. Bujuk Rania. Apa ada jaminan kamu tidak akan kembali menjadi J asteris 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 asteris? Tidak bukan? Kamu bisa melakukannya kapanpun kamu mau, jadi aku tidak mau ambil resiko untuk itu. Setelah anak itu lahir kita bercerai. Tegas Harry. Tidak Mas. Aku tidak mau bercerai. Tolak Rania cepat. Terserah kamu Ran. Yang jelas aku ingin menata kembali hidupku tanpa bayang-bayang kamu perempuan murahan. Ucap Harry menutup ponselnya membuat Rania kesal. Mas, aku belum selesai bicara. Tut, sial, brengsek. Pekik Rania, kenapa justru dia ikut diceraikan Harry? Bagaimana nasib anaknya nanti? Apa dia harus kembali menjadi asteris 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 untuk menyambung hidup, pikirnya. Harry tak lagi memikirkan Rania. Dia harus menata hidupnya kembali, berpisah dari Dara membuat dunianya hancur. Entah kenapa justru saat ini dia sangat menyesal melepaskan perempuan yang sudah cantik itu.
Dan kini dia merasakan kalau dia mulai mencintai Dara tapi nasi sudah menjadi bubur. Karena terlalu serakah dia harus merelakan kedua istrinya pergi. Meskipun untuk Rania dia yang menginginkan perpisahan ini. "Bagaimana? Kamu sudah besah?" tanyanya lembut. Miranda terengah-rengah menahan perasaan yang ditimbulkan dari setiap sentuhan lelaki berkepala plontos ini. Dia mie emas gundukan kembar milik Miranda dan sesekali masukkan ke dalam mulutnya menghisap seperti bayi kehausan. Miranda ingin menjerit, tapi tertahan karena takut terdengar oleh kamar di sebelahnya. Saat ini dia tengah berada di salah satu villa yang ada di puncak. Setelah mengasteris David tadi pagi, Miranda langsung pergi ke villa yang berada di puncak dengan alasan sedang ada temannya yang berulang tahun. "Kamu selalu asteris nak sayang." Jariku hampir tidak bisa bergerak. Racau lelaki itu. "Jangan lupa pakai pengaman muron." "Aku tidak mau ambil resiko," ujar Miranda. Meskipun enfesu sedang melandanya, Miranda masih memiliki akal untuk tidak hamil dari Ernie sang kekasih gelap. "Kenapa kamu tidak mau hamil anakku, Mir? Sedangkan kita melakukannya hampir tiap minggu." "Jangan mengada-ada, David bukan lelaki bodoh, dia akan mencari tahu anak siapa yang aku kandung. Lalu aku dicampakkan dari rumah papanya dan hidup menjadi gelandangan denganmu. Apa itu yang kamu mau? Hahaha, apa aku semiskin itu di matamu? Hingga membuatmu menjadi gelandangan. Tapi itulah kenyataannya," jawab Miranda. "Sudah, jangan banyak bicara. Puaskan aku malam ini, besok kita akan segera keluar," ucap Miranda menarik Ronnie ke dalam pelukannya. Jangan tehan sayang. Aku mau mendengar suaramu," pinta Ronnie sambil menguap sesuatu yang mengeras di sana dan membuat Miranda sungguh-sungguh tidak tahan. "Sayang, sore ini kita pindah ke rumah baru. Papa juga ingin berkunjung ke sana," ujar David saat mengenakan jasnya. Lelaki tampan ini tengah bersiap berangkat ke kantor. "Apa aku harus pesan makanan, Mas?" tanya Dara. "Boleh. Tapi jangan terlalu banyak, takutnya malah mubazir karena pembantunya baru satu yang datang." "Istri muda Papa, Miranda, dia tidak ada sayang," kata Papa. "Dia sedang di puncak merayakan ulang tahun temannya." "Di puncak? Kenapa Papa percaya melepaskan istri mudanya ke puncak, Mas?" Miranda perempuan pembangkang. "Jika tak diizinkan juga percuma, ada saja alasannya. Dan anehnya Papa selalu menuruti semua keinginan perempuan itu," jawab David dengan nada sedikit kesal. "Kamu tidak curiga, Mas, kalau dia hanya mengincar harta Papa?" lanjut David dan diangguki Dara pelan. Dia terlalu takut mengatakan kalau pernah melihat Miranda dengan lelaki lain. "Sayang, hanya rumah saja yang Papa miliki atas namanya, selebihnya atas nama Mas. Jadi tidak ada yang perlu Mas khawatirkan. Untuk jatah bulanan, itu Mas berikan untuk Papa selagi Papa hidup. Memang Mas bebaskan dia belanja kebutuhannya, tapi masih dalam pantauan Mas. Anggap saja itu imbalan karena dia menemani hari-hari Papa. Karena Mas sendiri lebih banyak menghabiskan waktu untuk istri cantik Mas ini," ujar David memeluk tubuh Dara dari belakang dan mengusap lembut perut sang istri. "Mas tahu siapa Miranda sayang, jadi sesudah menikah dengan Papa Mas ambil semua aset kekayaan Papa, jadi dia tidak bisa macam-macam," lanjut David membuat Dara merasa lega. Ternyata sang suami sudah lebih dulu waspada. "Ayo sarapan dulu, Mas," ajak Dara. "Sarapan ini boleh?"
Tanya David sambil meremas sang istri membuat Dara menjerit karena kaget sedangkan David tertawa terbahak. Kebiasaan deh mas. Mau ke kantor kan? Jangan usil. Semalam juga udah ngambil jatah kan? Sama kamu nggak pernah puas sayang. Maunya terus habisnya kamu buat Mas Candu. Ujar David mencium pipi Dara. Udah sarapan dulu entar telat lo ke kantornya. Ucap Dara dan diangguki David patuh.